Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Ita Abdulani, di mata kuliah Metodologi Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang nursing outcome dari NOK ya. Oke. Ya, sebelumnya sudah dibahas dengan Bu Arni tentang NIK ya. Nanti insya Allah ada korelasinya. Silakan disimak baik-baik. Jika ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, masih belum paham, nanti bisa komunikasi di forum diskusi. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang konten dari NOK ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang definisi NOK, taksonomi NOK, manfaat implementasi nursing outcome ini pada tatanan klinis, dan langkah membuat tujuan dengan NOK. Nah, dari definisi dulu ya. Nursing outcome atau biasa kita kenal dengan istilah NOK ya, adalah salah satu klasifikasi bahasa standar keperawatan yang sifatnya komprehensif dan berbasis pada riset yang ditujukan untuk mengukur outcome klien, keluarga, dan komunitas dalam evaluasi dampak dari pemberian intervensi yang perawat berikan. NOK sendiri adalah kondisi individu, keluarga, atau masyarakat berupa perilaku atau persepsi yang diukur sepanjang rentang dalam berespon terhadap intervensi keperawatan. Outcome sendiri dinyatakan sebagai sebuah konsep variabel yang merepresentasikan kondisi individu. Sementara untuk outcome sendiri terdiri dari label, set indikator, dan 5 poin dengan skala Likert. Nah, ini salah satu contoh ya yang saya ambil screenshotnya dari buku NOK ya. Di sini ada tanda, ada kode ya. Kemudian ada definisi dari diagnosa yang kita ambil nantinya. Kemudian skala target outcome. Nah, ini di sini ada kode, kemudian beberapa pilihan sesuai dengan kondisi pasien. Ya, kemudian ini ada skala Likert. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ya, nah ini di sini ini kode. Nah, kode itu kode label itu nanti disesuaikan dengan diagnosa yang akan kita cari ya, yang kita tikkan. Kemudian ada label outcome. Ini contoh, saya ambil contoh salah satunya coping misalnya ya. Coping pasien, coping individu, coping keluarga, atau coping apa ya. Gitu. Nah, kemudian ini skala. Skala berupa skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Nah, di sini 1 itu menunjukkan tidak pernah menunjukkan adanya perubahan ya. Misalnya copingnya setelah dikasih pemberian intervensi ternyata tidak berubah. Kemudian jarang menunjukkan. Kemudian kadang-kadang menunjukkan, sering menunjukkan, dan secara konsisten menunjukkan. Nah, ini disesuaikan dengan gejala yang diperlihatkan oleh klien, pasien, atau keluarga ya, sesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Nah, ini kita melihat kondisinya dengan skala Likert, silakan dipilih ya, misalnya 4, 3, atau 5 seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya kode indikator. Kode indikator nanti ditulis ya di intervensi. Jadi NOK ini kan kita gunakan ketika kita menentukan intervensi untuk pasien ya. Nah, kita bisa melihat, kita bisa tulis di kolom intervensi itu kode indikator yang kita gunakan. Kemudian di sini ada beberapa kumpulan yang termasuk dalam coping ya. Nah, mulai dari mengidentifikasikan pola coping yang efektif, bla 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 bla, dan seterusnya sampai penurunan perasaan negatif. Nah, ini merupakan salah satu indikator. Nah, untuk menentukannya silahkan disesuaikan dengan kondisi pasien ya, dengan skala yang ditunjukkan di sebelah sini, sebelah kanan ya. Oke.
Nah, ini adalah pernyataan indikator. Kemudian selanjutnya adalah referensi dari outcome. Ya, referensi ini ya bisa kita cantumkan di catatan keperawatan kita. Nah, selanjutnya tujuan dari nursing outcome ini adalah merupakan hal yang penting karena tujuan yang akan kita capai selama perawatan pasien. Yang NOC ini harus berpikir, jadi dalam menentukan NOC ini kita harus berpikir sistematis dan kritis, artinya tidak membuat outcome yang tidak mungkin dicapai, ya, tetap realistis dengan menggunakan prinsip SMART, ya, teman-teman udah tahu ya prinsip SMART, ya, specific, measurable, ya, yang kemarin kita pelajari ya, silakan dibuka lagi. Kemudian indikator dalam bentuk skala. Nah, ini dalam bentuk skala yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, 5, yang skala Richter itu, ini bisa tidak dilakukan, jarang dilakukan, kadang dilakukan, itu sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, berikutnya ini ada taksonomi dari NOC. Ya, taksonomi atau urutan-urutan yang bisa kita gunakan untuk menentukan NOC. Di level 1 berupa domain. Domain 1 ini berupa fungsi kesehatan, ada kesehatan fisiologi, psikologi, pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku, kondisi kesehatan yang dirasakan, kesehatan keluarga, dan kesehatan komunitas. Jadi semakin ke sini sifatnya semakin meluas ya, jadi bukan ke pasien secara individu. Nah, kalau di domain 1 biasanya levelnya level individu. Kemudian level 2 kelas ya. Kalau ini domain, kalau ini kelas. Adalah di domain 1 ini terlihat satu garis di bawahnya pemeliharaan energi misalnya, pertumbuhan dan perkembangan, pergerakan, perawatan diri dan sebagainya. Kemudian di domain 2 kesehatan fisiologi, di sini fisiologi ya, lebih ke arah organ-organ yang ada di tubuh manusia, mulai dari pernapasan, eliminasi, cairan elektrolit, sampai kemudian fungsi sensori. Kemudian di kesehatan psikologis, ya, kesehatan psikososial, di sini ada pilihannya, domain 3 ada kesejahteraan psikologis, adaptasi psikologis, kontrol diri, dan interaksi sosial. Kemudian di domain 4 ada perilaku sehat, kepercayaan tentang kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan, manajemen kesehatan, kontrol, dan risiko keamanan. Di domain 5 ada kondisi kesehatan yang dirasakan. Nah, ini di level kelasnya bisa ada pilihan kesehatan dan kualitas individu, status gejala, ya, kemudian kepuasan mengenai perawatan. Kemudian di sektor kesehatan keluarga, di sini domainnya, kemudian di level 2-nya ada kinerja keluarga sebagai caregiver, ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan keperawatan keluarga biasanya ya. Ini bisa digunakan untuk menegakkan perencanaan pada kasus-kasus yang ada di keluarga. Status kesehatan anggota keluarga, kesejahteraan keluarga. Nah, ini berhubungan dengan pengasuhan. Berikutnya kesehatan komunitas, perlindungan kesehatan komunitas, kesejahteraan komunitas. Oke. Baik. Selanjutnya kita melihat dari taksonomi yang kita tentukan tadi, ya. Ada fungsi kesehatan. Nah, fungsi kesehatan di sini misalnya ada istirahat, perkembangan, ambulasi, perpindahan pasien ya dari satu tempat ke tempat lain, perawatan diri seperti mandi, gosok gigi dan sebagainya. Ini fungsi, lebih ke arah fungsi kesehatan. Kemudian kesehatan fisiologis kita bisa lihat dari status jantung, paru, termoregulasi dan sebagainya. Kesehatan psikologis, kesehatan psikososial, untuk taksonominya citra tubuh, coping, dukungan sosial, kontrol kecemasan. Jadi lebih ke arah konsep diri ya, ini lebih ke arah konsep diri pasien. Kemudian pengetahuan tentang kesehatan dan perilaku. Taksonominya biasanya masuk ke area manajemen diri seperti halnya pada masalah-masalah asma, perilaku ibu postpartum, dan sebagainya. Kondisi kesehatan yang dirasakan. Nah, ini status kenyamanan, keparahan, hipertensi, kepuasan klien. Kemudian kesehatan keluarga,
status kesehatan keluarga, kinerja pengasuhan pada anak usia toddler misalnya ya. Ini saya ambil sesuai dengan contohnya saja. Kemudian di komunitas, misalnya taksonominya ada respon berduka komunitas, kesiapan komunitas terhadap bencana. Berikutnya adalah manfaat implementasi. Nah, manfaat implementasi nursing outcome ini dari sisi bahasa standar keperawatan. Jadi merupakan bahasa standar keperawatan yang digunakan oleh perawat sebagai alat akuntabilitas terhadap asuhan keperawatan yang diberikan pada klien. Memberikan informasi penting. Jadi yang kedua, manfaat NOC ini adalah memberikan informasi penting terkait keberlanjutan perawatan. Kemudian dari sisi efektivitas biaya perawatan. Dari sini, dari NOC ini kita akan melihat bagaimana bagaimana flow ya atau aliran dari perjalanan dari perawat melakukan rekam medis terhadap kondisi klien. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah ada sisi dari ini adalah efektivitas biaya perawatan. Ya, mungkin semakin banyak diagnosa, semakin banyak hasil analisa yang kita lakukan itu semakin banyak biayanya ya. Berikutnya menjelaskan pengetahuan keperawatan, meningkatkan pengembangan teori-teori keperawatan ya. Nah, ini sebagai alat bantu untuk meningkatkan pengetahuan keperawatan. Menunjukkan kontribusi keperawatan kepada klien, keluarga, dan masyarakat. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur outcome ini? Ya, outcome ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah diukur dengan 5 poin skala Likert tadi, ya, yang dari 1 sampai dengan 5. Skala 5 terbaik, ya, dan skala 1 adalah terburuk atau sebaliknya, tergantung kondisi dari pasien. Jadi penggunaan skala Likert ini sekali lagi tergantung dari kondisi pasien kita, ya. Bukan berarti 5 itu terbaik terus seperti itu juga nggak apa-apa, nggak mesti seperti itu ya, atau 1 terburuk, bisa jadi itu kebalikannya sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian setelah identifikasi label outcome, tugas kita adalah mengukur nilai outcome dengan sebelum dan setelah intervensi ya. Jadi kita lakukan pre dan postnya setelah kita lakukan outcome. Saat mengukur outcome, gunakan seorang sebagai referensi waktu ke waktu dan di seluruh tatanan layanan. Dan sebagai seorang referensi, orang yang sehat ya. Jadi yang kita gunakan sebagai referensi untuk menentukan kondisi pasien pre dan post outcome ini adalah orang yang sehat pada usia dan jenis kelamin yang sama ya. Jadi nggak boleh beda dari jenis kelamin dan juga dari sisi usia. Nah, berikutnya, mengapa outcome tidak dinyatakan sebagai tujuan? Ya, kenapa? Ya, karena outcome ini bukan sebagai sebuah tujuan. Ya, nah ini bedanya outcome dengan tujuan. Kalau outcome ini konsep variabel, jadi lebih ke arah bagaimana kita melakukan konsep secara variabel. Tadi ya sudah dari sisi kebutuhan manusia, fisiologis, ya kebutuhan psikososial dan sebagainya. Nah itu sebagai konsep variabelnya. Nah kalau tujuan itu bukan perbandingan silang ya. Jadi kalau tujuan lebih ke bukan perbandingan silang. Kemudian outcome tidak hanya berisi tujuan tercapai atau tidak ya. Di sini kita melabel atau mengidentifikasi levelnya. Nah, kalau tujuan sebatas tujuan tercapai atau tidak. Nah, kalau outcome ini mengukur skala perubahan, sementara tujuan tidak dapat mengukur skala perubahan. Untuk perbedaan yang keempat adalah pada outcome ini dilakukan pengkajian perubahan walaupun itu kecil gitu ya. Jadi kita melakukan pengkajian pada perubahan kondisi klien meskipun perubahan itu sifatnya hanya kecil gitu ya. Sementara kalau tujuan biasanya untuk mengukur perubahan yang kecil. Jadi bukan untuk mengukur, kalau tujuan bukan untuk mengukur perubahan yang kecil ya. Jadi itu bedanya antara outcome dan tujuan.
selanjutnya, langkah membuat tujuan dengan kuno, ya. Yang pertama, ya, teman-teman kalau sudah memegang buku NOK, silakan dipegang, kemudian lihat, buka bukunya, kemudian lihat nanda NOK yang ada tulisannya linkage atau tautan gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, di situ karena bahasa Inggris semua ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. NOC linkage, ada nanda internasional diagnosis 571 ya. Di sini ada actual nursing diagnosis. Nah, ini disesuaikan abjad ya. Abjad. Jadi misalnya kalau pasiennya mengalami kecemasan berarti kita lihat di anxiety 573. Cari halaman 573 di sini ya. Atau misalnya di sini saya ambil contoh breastfeeding ineffective ya, ineffective. Breastfeeding ineffective di halaman 576. Oke. Selanjutnya, cari diagnosa nanda yang ditetapkan. Nah, itu tadi saya ambil breastfeeding ineffective atau kurang pengetahuan pada ibu tentang menyusui misalnya. Nah, di sini setelah kita membuka linkage tadi, kemudian melihat kolom kurang pengetahuan pada ibu menyusui, kemudian mencari diagnosa yang ditetapkan tadi breastfeeding. Nah, terkait dengan breastfeeding, misalnya di mana? Health behavior, infant behavior feeding ineffective nih. Infant feeding partner ineffective. Ya, oke, ini selanjutnya sesuaikan dengan diagnosa yang kita pilih. Buka deficit knowledge atau kurang pengetahuan tentang menyusui di sini. Deficit knowledge breastfeeding. Knowledge ya, ini jadi kata kuncinya. Knowledge breastfeeding B. Nah, ini ya di sini. Oke, di sini kita ketemu di halaman bagaimana membuat tujuan dengan NOC. Nah, selanjutnya breastfeeding knowledge. Kita pilih di part 3 outcome, pilih sesuai dengan diagnosa yang sudah ditentukan tadi ya. Knowledge breastfeeding. Ini ya. 295. 295 dibuka bukunya, kemudian dicari halaman 295. Nah, ini 295, knowledge breastfeeding. Kodenya 1800, halamannya 295. Nah, di buku indeks untuk mencari outcome di sini, pilih indikator yang sesuai dengan kondisi pasien, kemudian indikator merupakan hasil yang ingin kita tuju atau outcome dari yang kita inginkan. Nah, ini dipilih. Nah, tadi ya, kan ada skalanya tadi, kemudian dipilih ini indikatornya sesuai dengan kondisi pasien yang kita tangani. Ya, oke. Sampai di sini ya, saya rasa paham. Kalau belum paham, videonya bisa diulang lagi. Nah, berikutnya adalah langkah kita membuat tujuan dengan NOC. Ya. Nah, dengan skala yang kita ingin capai untuk klien kita. Ada 5 skala di sini. Ya, yang pertama tidak tahu, yang kedua terbatas, yang ketiga sedang, yang keempat paham dasarnya saja, dan yang kelima paham yang puas dan dalam. Langkah berikutnya adalah menuliskan tujuan keperawatan. Nah, bagaimana caranya menuliskan tujuan keperawatan? Kita lihat dari outcome yang tidak dituliskan dalam bentuk tabel indikator melainkan dengan menggunakan SMART. Tujuan harus mengandung unsur waktu dan skala yang dituju. Jadi berapa kali berapa jam? 3 kali 24 jam misalnya. Dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misal pada kasus ini, pasiennya adalah orang ibu dengan lulusan SMP dan akses informasi sulit karena mungkin tinggalnya di desa seperti itu ya. Nah, maka contoh dari tujuan keperawatan yang kita susun sebagai berikut. Nah, ini kita lihat ya.
Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 3 kali 30 menit, klien dapat yang pertama, mengetahui manfaat menyusui. Nah, level indikatornya mengetahui manfaat menyusui dengan skala Likert-nya atau skala NOC-nya adalah 4. Nah, kita bertujuan klien cukup paham dasar dari keuntungan menyusui. Kemudian secara fisiologi laktasi dengan kriteria 3, kita bertujuan klien tahu saja karena pendidikan kan hanya SMP. Ya. Kemudian dari teknik tepat untuk melekatkan bayi ke puting ibu. Nah, ini standarnya 5 ya. Nah, dengan tujuan agar klien bisa benar-benar paham hingga melakukan menyusui dengan benar. Nah, yang penting diingat adalah menuliskan skala awal dan tujuan di bagian indikator. Jadi, sebelum dilakukan intervensi, skala awal dari pasien ini pada kondisi seperti apa. Nah, kemudian kita tuliskan harapan kita atau tujuan dari kita melakukan tindakan keperawatan, outcome-nya ada perubahan dari skala yang tadi kita tetapkan seperti itu, ya. Nah, sebagai catatan, tujuan atau outcome ini adalah hal yang ingin kita tuju atau capai selama perawatan pasien. Kemudian dalam penentuan outcome ini, perawat dituntut untuk berpikir secara sistematis dan kritis dengan menggunakan prinsip SMART, ya. Dan diagnosa yang digunakan akan membuat kita memahami outcome yang sesuai dan intervensi yang tepat untuk masalah keperawatan pasien. Nah, yang penting diingat lagi adalah banyak berlatih, ya. Banyak berlatih untuk mengerjakan kasus adalah kunci dalam keberhasilan membuat nursing outcome. Jadi, teman-teman di sini harus lebih banyak lagi berlatih mengerjakan kasus-kasus ya. Nah, nanti kalau sudah sering akan terbiasa menggunakan MOK ini sebagai sebuah salah satu seni dalam mempertanggungjawabkan kinerja kita ya sebagai seorang perawat. Oke, itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan kita kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama. Saya akan melihat perkembangan teman-teman dalam belajar bagaimana melakukan penilaian dan menentukan tujuan dari tindakan keperawatan dengan menggunakan metode NOC. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.